Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ratnasari dari kampus Unsia akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan 1. Materi pembahasannya ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, bank dan kas kecil sehingga piutang. Pertama, kita akan mulai dengan laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laba rugi itu merupakan laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba rugi bersih dalam periode tertentu. Tujuan laporan laba rugi yaitu untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, menentukan kemampuan menghasilkan laba, memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang strategis. Apa saja dalam komponen laba rugi? Dalam komponen laba rugi terdapat beberapa. Yang pertama ada pendapatan atau revenue, yaitu total pemasukan dari kegiatan operasional. Yang kedua harga pokok penjualan atau yang bisa disebut HPP. Itu biaya langsung untuk produksi barang atau jasa. Selanjutnya ada juga laba kotor di mana pendapatan dikurangi dengan HPP. Yang keempat ada beban operasional, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan operasional perusahaan seperti gaji dan lain-lain. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lainnya seperti bunga, investasi atau pajak. Dan terakhir laba bersih yaitu hasil akhir setelah semua pendapatan dan beban dihitung. Format laporan laba rugi ada dua. Yang pertama single step, itu laporan yang sederhana. Yang kedua ada multiple step income statement, di mana kita memisahkan laba kotor, laba bersih, dan laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Selanjutnya ada proses penyusunan laporan laba rugi. Pertama-tama kumpulkan data pendapatan dan biaya, klasifikasikan ke dalam kategori operasional dan non-operasional, baru kita hitung laba atau rugi di tiap tahap. Misalnya ada laba kotor, laba operasi, dan juga laba bersih. Selanjutnya analisis laporan laba rugi. Bagaimana kita menganalisis laporan laba rugi? Pertama, kita bisa melihat rasio keuangan, margin laba kotor, yaitu laba kotor dibagi pendapatan dikali 100%. Menentukan margin laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Analisis trennya, bandingkan laporan dari beberapa periode, identifikasi pertumbuhan atau penurunan kinerja. Selanjutnya, ada laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang mencakup semua elemen laba rugi biasa ditambah dengan penghasilan komprehensif lainnya atau other comprehensive income, di mana komponen penghasilan komprehensif lainnya ini biasanya terdiri dari keuntungan atau rugi dari translasi mata uang asing, perubahan nilai wajar instrumen derivatif, keuntungan atau rugi aktuaria pada program pensiun manfaat pasti, dan perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual. Selanjutnya, apa sih tujuan laporan laba rugi komprehensif ini? Yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang perubahan ekuitas perusahaan. Di sini kita bisa melihat ada contoh laporan laba rugi dan pembandingnya ada laporan laba rugi komprehensif, di mana di laporan laba rugi komprehensif itu ada other comprehensive income yang dipisahkan. Selanjutnya akan membahas laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca memberikan gambaran posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Pentingnya neraca ini sebagai alat analisis keuangan dasar untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial. Tujuan dari neraca yaitu menyediakan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu, menilai kondisi keuangan perusahaan.
Fungsi neraca itu membantu manajemen memahami struktur keuangan perusahaan, juga menjadi referensi bagi investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Struktur neraca apa aja sih? Yang pertama ada aset, di mana aset tersebut terbagi dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu seperti kas dan setara dengan kas, piutang usaha sehingga persediaan. Sedangkan aset tidak lancar yaitu properti, pabrik, dan pelaratan, investasi jangka panjang, sama goodwill. Setelah aset ada kewajiban yang terbagi dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar terdiri dari utang usaha, utang pajak. Kewajiban panjang terdiri dari pinjaman bank dan obligasi. Selanjutnya ada ekuitas, modal disetor dan laba ditahan. Bagaimana kita menganalisis komponen utama dari struktur neraca tersebut? Yang pertama aset. Aset itu apa sih? Aset itu terdiri dari aset lancar yang mencerminkan likuiditas perusahaan dan aset tidak lancar yang menunjukkan investasi jangka panjang. Selanjutnya kewajiban. Dalam kewajiban lancar berhubungan dengan kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat. Sedangkan kewajiban jangka panjang menggambarkan utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ekuitas, yaitu laba ditahan sebagai indikator kemampuan menghasilkan keuntungan, juga modal disetor mencerminkan kontribusi pemilik. Selanjutnya format laporan posisi keuangan. Rumus dasar yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jadi dalam komponen laporan posisi keuangan itu di mana aset itu harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ini ada contohnya komponen aset. Setelah diperhitungkan total aset ada 300 juta, terus ada juga kewajiban ditambah dengan modal sama dengan 300 juta. Jadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Selanjutnya indikator laporan posisi keuangan utama. Apabila kita akan menentukan rasio likuiditas. Rasio likuiditas di mana rasio lancar current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Kita menentukan rasio cepat atau quick ratio di mana aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Ada lagi rasio solvabilitas. Debt to equity ratio sama dengan total kewajiban dibagi ekuitas, atau rasio profitabilitas atau ROE yang sering kenal, di mana laba bersih berbanding total ekuitas. Selanjutnya kita ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Fungsi dari laporan arus kas ini yaitu untuk memberikan informasi serta revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Jadi di laporan arus kas ini berisi tentang keluar masuknya uang ya, kas atau bank di suatu perusahaan. Apa sih tujuan dan manfaat laporan arus kas? Yaitu untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan juga sebagainya. Manfaat laporan arus kas ini adalah lebih mudah dalam menilai kemampuan entitas perusahaan, menilai kemampuan entitas dividen dengan akurat, melindungi transaksi investasi dan pendanaan kas dengan baik, memberikan keterangan tentang angka laba bersih dan kas bersih. Komponen laporan arus kas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dalam aktivitas operasi ada pendapatan dan pengeluaran dari operasi utama perusahaan. Ada juga ada aktivitas investasi, yaitu pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan, yaitu transaksi utang modal atau dividen. Selanjutnya kita akan membahas bank dan kas kecil. Bank merupakan digunakan untuk menyimpan dana perusahaan secara aman dan mendukung transaksi besar seperti pembayaran, penerimaan, dan transfer. Sedangkan kas kecil, dana yang disediakan perusahaan untuk memenuhi pengeluaran kecil dan rutin seperti pembelian alat tulis atau transportasi mendesak.
Fungsi dan manfaat bank dan kas kecil yaitu kalau bank menjamin keamanan dana, mempermudah pencatatan transaksi keuangan, mendukung kegiatan transaksi dalam jumlah besar atau elektronik. Sedangkan kas kecil ini memenuhi kebutuhan operasional kecil secara cepat, mengurangi frekuensi pengembalian uang di bank, mempermudah pencatatan transaksi skala kecil. Ada prosedur pengelolaan bank dan kas kecil ya. Di sini prosedur pengelolaan bank yang jelas kita harus membuka rekening bank atas nama perusahaan, melakukan pencatatan mutasi rekening, di mana di dalamnya ada penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran. Yang ketiga ada rekonsiliasi bank untuk memastikan kesesuaian saldo perusahaan dengan catatan bank. Selanjutnya prosedur pengelolaan kas kecil. Ada metode tetap impress fund system di mana saldo kas kecil tetap diisi ulang sesuai jumlah yang telah digunakan. Misalkan kita dalam satu bulannya dianggarkan kas kecil 5 juta, ya selanjutnya selama dalam 1 tahun dibayarkan per bulannya tetap nilainya 5 juta. Sedangkan kalau metode fluktuasi, fluctuation fund system yaitu saldo kas kecil dapat berubah sesuai kebutuhan. Jadi di mana ada kebutuhan baru ada permintaan kas kecil gitu. Jadi nilainya naik turun tergantung kebutuhan. Selanjutnya rekonsiliasi bank dan kas kecil. Rekonsiliasi bank proses mencocokkan catatan bank perusahaan dengan laporan bank untuk mendeteksi selisih kesalahan. Yang kedua, rekonsiliasi kas kecil mengevaluasi penggunaan dana kas kecil melalui laporan dan bukti pengeluaran. Pencatatan akuntansi kas di bank debit itu di mana ada penambahan saldo, setoran atau penerimaan, sedangkan kredit itu apabila ada pengurangan saldo ya, di mana kita ada penarikan atau pembayaran. Sedangkan kas kecil, pencatatan pengisian ulang kas kecil menggunakan bukti transaksi. Contoh kasus dan penyelesaian bank penyesuaian saldo akibat cek yang belum dicairkan. Misalkan ada saldo cek yang belum dicairkan di di banknya kita udah ada transaksi keluar, tetapi di perusahaan masih belum dicatat, misalkan hal-hal yang seperti itu yang harus disesuaikan. Kas kecil penyelesaian ketika saldo kas kecil tidak sesuai dengan laporan. Selanjutnya ada piutang. Pengertian dan jenis piutang. Piutang itu apa sih? Piutang itu klaim perusahaan terhadap pihak lain seperti pelanggan yang timbul dari transaksi yang belum dibayar. Misalkan ada seseorang yang membeli jasa atau barang atau jasa kepada kita dengan cara berhutang. Di pihak mereka namanya hutang, sedangkan di kita namanya piutang. Jenis piutang ada piutang usaha, piutang non-usaha, piutang dagang, dan piutang lainnya. Piutang usaha ini terkait dengan penjualan barang atau jasa yang biasanya timbul dari kegiatan bisnis usaha normal. Sedangkan piutang non-usaha itu tidak terkait dengan operasi bisnis utama. Misalkan ada pinjaman karyawan. Lalu selanjutnya piutang dagang, piutang yang timbul dari transaksi jual beli barang. Piutang lainnya, piutang yang tidak terkait langsung dengan bisnis seperti piutang pajak. Selanjutnya proses pengelolaan piutang. Langkah-langkah dalam mengelola piutang itu yang pertama pembelian kredit, menilai kelayakan kredit pelanggan, skor kredit, histori pembayaran. Jelas ya kalau kita ada pinjam bahkan ke bank sekalipun kita harus ada menilai kelayakan apakah dia mampu untuk nantinya bisa membayar hutangnya. Yang kedua penagihan, menyusun prosedur penagihan yang efektif. Yang ketiga pengendalian piutang yaitu pemantauan saldo piutang secara berkala. Yang keempat pembukuan pencatatan dalam laporan keuangan secara tepat. Risiko yang terkait dengan piutang yaitu piutang yang tak tertagih, bad debt, piutang yang tidak dapat ditagih karena pelanggan tidak mampu membayar, itu jelas akan menjadi biaya yang akan ditanggung perusahaan ya. Yang kedua ada resiko likuiditas, yaitu pengaruh piutang yang belum dibayar terhadap arus kas perusahaan. Yang ketiga resiko kredit, yaitu kemungkinan pelanggan gagal membayar. Metode penyajian piutang dalam laporan keuangan itu ada di neraca. Piutang dicatat sebagai aset lancar, piutang usaha ataupun piutang lainnya. Sedangkan cadangan kerugian piutang itu adalah penyisihan untuk piutang yang tidak dapat ditagih, metode cadangan kerugian piutang. Pengaruh piutang terhadap kinerja keuangan, rasio piutang.
mengukur berapa kali piutang dikumpulkan dalam periode tertentu, rasio lama penagihan, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menagih piutang. Selanjutnya, pengaruh arus kas. Piutang yang belum dibayar dapat menghambat arus kas dan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Bagaimana kita mengurangi resiko piutang tak tertagih? Yang pertama, kita harus adanya strategi pengelolaan piutang. Seleksi pelanggan yang tepat, pengecekan kelayakan kredit yang seperti saya jelaskan tadi, pengecekan kelayakan apakah customer itu mampu untuk membayar kalau jika mereka berhutang. Yang kedua, ada syarat pembayaran yang jelas, tentukan jangka waktu pembayaran dan insentif untuk pembayaran tepat waktu. Yang ketiga, pemantauan piutang secara rutin. Tindak lanjut terhadap piutang yang hampir jatuh tempo, bagaimana? Misalkan kalau misalkan kita biarkan dan tiga-tiga tagih-tagih, kadang ada yang terlupa atau sebagainya. Ada contoh kasus misalkan perusahaan A, pengelolaan piutangnya baik tuh kan, tentang strategi apa, tentang strategi pengelolaan piutang yang berhasil. Yang kedua, ada perusahaan B, pengelolaan piutang yang gagal. Dampak dari pengelolaan piutang yang buruk itu jadinya mempengaruhi apa ya, cash flow perusahaan gitu. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.